Jadi bodoh kita sebagai teknisi itu cukup 5 menit. Aduh, banyak nanya saya. Jadi banyak pengalaman di sini juga. Jadi kalau kita bodohnya cukup 5 menit. Nggak boleh, kalau lebih dari 5 menit bodoh juga kita berarti namanya goblok. Dalam waktu 5 menit itulah kita bisa belajar. Di mana kita belajar? Apakah kita tanya sama orang? Apakah kita buka Google atau ada buku? Jadi teknisi itu bodohnya cukup 5 menit, ngerti gak lo? Jadi teknis itu sebenarnya resiko, Bos. Nggak ada kalau lu risiko, kalau orang teknik takut risiko Bukan berhenti aja. nih, bukan saya bicara takut resiko. Nah, Resikonya itu memang harus pintar. Nanggung nggak pintar juga resiko. hmm, Resikonya kita ilmu nanggung, sementara ah, tanggungan kita di depan mata. hmm. Kan resiko buat saya. Nah, iyalah, jadi seharusnya Bukan makanya harus banyak. resikonya resiko ngadepin Makanya takut. gua saranin bodoh itu lu tanam tuh. Bodoh itu cukup 5 menit. Nah, jadi waktu dalam 5 menit itu kita belajar. Tantangannya kan harus memahami. Kalau cuma bisa-bisa nanggung, bisa-bisa katanya, nggak Ya, memahami juga buat saya masih PR sekali kan. lu Kita taruhlah eh menangani sesuatu bisa, tapi pada dasarnya cara kerjanya nggak bisa juga buat PR buat saya. Jadi Waduh saya. kalau jadi teknisi itu gampang. Kenapa gampang? Lu tahu nama barang, ya kan? Tahu fungsi, tahu bentuknya. Ngerti nggak lo? Tahu fungsinya. Kemanapun lu kerjain, lu kerja, itu udah lu bisa, lu udah jadi teknisi jago. Kuncinya jadi teknisi itu gampang. Tahu nama barang. Lu bisa bilang overload. Overload itu apa bentuknya? Taunya lu bulat, yang bulat doang overload itu. Ada juga yang pipih ya kan kayak kulkas punya. Iya. Nah, kita harus tahu overload. Oh, overload. Overload itu apa sih? Over. Over itu apa? Lebih. Load itu beban. Jadi pengaman. Sebenarnya bukan overload namanya. Kan namanya overload protector. Overload itu kan kata kerja. Overload itu kata kerja. Iya, overload. Iya. Itu Sebenarnya overload protector. kata kerjanya benar ya. Overload. Nah, jadi kadang-kadang kita kan gitu. Kita sebagai teknisi rata-rata itu bisa karena biasa, bukan karena belajar. Oh, teknisi kita dulu kita ngikutin teknisi begini dulunya. Ya kita ikutin. Kita nggak belajar teorinya kan begitu. Ingat gua guru olahraga gua di SMP dulu. Teori tanpa praktek hasilnya 0,0. Teori tanpa praktek 0,0 hasilnya. Nggak ada kelihatan kan. Cuma di kepala doang kan. Nggak ada kelihatan. Tapi praktek tanpa teori 0, sekian. Ada 0, sekian. Ya bisa aja rusak barang-barang. Kan berarti kan ada hasilnya. Jadi Macam teknisi yang dijalanin saat inilah, artinya teorinya prakteknya bisa, teorinya belum tentu bisa. Menjelaskannya kan gitu. ya, apa itu pemahaman ya kan. Jadi kalau kita banyak belajar, baik tanya sama yang lebih tahu, terus kita banyak baca buku, atau sekarang nih Google banyak, makanya sekarang ini belajar cari pengalaman. Kalau untuk zaman sekarang ini orang goblok lah yang mencari pengalaman. Kenapa? Pengalaman itu membutuhkan biaya, membutuhkan duit, membutuhkan waktu. Lu baru coba-coba, baru dapat pengalaman. Sekarang ini ngapain lu cari pengalaman? Banyak tempat bertanya. Kita nggak keluar duit, kita yang penting mau bertanya. Mau bertanya aja kuncinya. Di situ loh, ngapain kita? Oh, kulkas sekian. Kita eksperimen coba-coba. Wah, kulkas seper 6 PK. Wah, kasih kondensornya 16. 6U. Hasilnya apa? Coba nih, mudah-mudahan bisa. Dicoba kan. Hasilnya taunya pendinginannya nggak bagus. Kenapa terlalu panas? Kenapa gas yang dipompa itu tidak sempurna menjadi liquid, ya kan? Makanya hasilnya nggak bagus. Berarti kebuang lagi. Nah, itu kan pengorbanan. Wah, harusnya nih 12 oh bagus. Ah ya berarti kan kita harus tambah lagi di situ. Nah, disitulah kita dapat pengalaman. Baru sekarang ini kita tanya orang yang pintar. 1/6 itu berapa? 12 atau 16?
16 lu kasih lebih bagus. Kenapa pendinginnya lebih bagus nantinya di kondensasi. Jadi dikarenakan perpindahan kalornya bagus, jadi gas yang dipompa tadi benar-benar masuk ke kapiler menjadi liquid, maka hasilnya lebih bagus, filter tidak panas. Ya, nah, diterangin sama yang orang berpengalaman, karena kan dia dulunya berani dia mengasih saran itu kan karena kan dia udah punya pengalaman, udah melalui dia kerugian dia, buang waktu, buang material. Jadi kan sederhana kan. Jadi kalau orang sekarang ini hidupnya, wah cari pengalaman, itu bodoh. Orang banyak aur ilmu sekarang. Cari pengalaman kerja. Nah, di pengalaman itulah belajarlah sama orang yang udah berpengalaman. Ini kita nggak perlu butuh pengalaman itu mahal, bener. Iya sih bos. Kayak kemarin gua ke Pekalongan tuh. Dia udah nonton YouTube gua. Masalah cara pengisian penggantian oli, bagaimana cara udah belajar. Gua tanya ke situ. Udah saya baca-baca ini nonton ini, Pak. Mana tuh citra teknik? Itu gua itu bilang gitu kan. Nah, berarti lu manggil gua sekarang ini mahal. Pengalaman yang lu dapat mahal. Lu harus bayar gua, yang jelas transportasi gua 1,5 juta lu bayar. Dia bilang begitu kan, 1,5 juta lu harus bayar. Itu pengalaman. Kenapa? Nantinya lu bonjokin begini tahapnya. Berarti kan lu nggak, Pak. Tahap kedua nantinya lu nggak bayar lagi. Udah mengetahui, mungkin dapat pengalaman. Oh, ya tahap pertama sih nggak ada masalah, kita berbayar pengalaman itu. Iya, tapi mau kemarin begitu mau bisa. Hah? Mau. Mana apa nggak mau, udah CC kan. Habis itu gua minta lagi nih. Terakhir minta berapa Pak? Makasih Pak ya, makasih Pak. Jadi penonton teladan citra teknik dia rupanya masalah itu. Awalnya jadi manggil juga gitu. Iya. Nah, keberanian yang pertama itu ya. Keberanian dia baru juga, keberanian masih belum gitu kan. Itu nggak ada masalah. Jadi dia malah dapat ilmu langsung ya. Iya. Ya kan kalau dari sini kan banyak yang belajar datang. Kadang lain boleh WA apanya. Kalau ilmu ini kan nggak bakalan dibuat mati. Ya boleh berbagi aja lah selagi kita masih bisa berbagi. Berbagi aja lah. Untuk berbagi yang terbaik. Ya kan kalau HP gue kan HP troubleshooting, nggak kenal sama gue dia nanya juga. Selagi gue mampu bisa berbagi, gue jawab. Lu jadi engineering, engineering, bagus engineering. Gue bilang, gue 3 bulan mau bulan keempat, udah nggak ada ilmunya engineering ini lagi lah. Gue pecat bos. Berarti masih zaman Mulyadi dulu ya bos? Oh, Mulyadi itu gue bentak-bentak dulu itu. Thohir menang juga ya? Thohir udah terakhir itu mah, kalau Thohir udah sepeninggal gue itu, dia tuh orang proyek itu, orang proyek di bawah itu. Udah jauh di belakang gua itu. Kalau Mulyadi ya khusus AC itu gua bentak-bentaknya lah. Dia gimana? Bodoh itu cukup berapa Den? Bodoh cukup 5 menit anjir. Iyalah. Sekarang itu jadi tapi ya kalau untuk ini takut lu nggak makan ya lu tetap aja lah jadi karyawan kalau takut nggak makan. Takut nggak makan tetaplah ya kayain bos gitu. Dipikir gitu ya. Iyalah, lu layanin orang. Pecat aja bos lu, kan udah gue tunjukin tadi caranya bagaimana lu mau usaha. Benar. Takut nggak makan orang takut keluar itu. Benar. Saya aja kadang mikir ya, saya kenapa nggak berani keluar ya? Saya pikirin ya itu takut belum siap, ujung-ujungnya. Iya belum siap, lu sampai tua lu di situ. Iya belum siap, tapi ujung-ujung kepikirannya berarti sama aja, saya nggak banyak
ilmu di luar nih kalau begini. Ya, kalau lu masih jadi maintenance aja, jadi engineering juga, itu aja pojokan kamar, pojokan gudung itu, lu hafal nantinya. Ada orang baru, listrik mana putus, mana saklarnya itu di pojokan sono tuh saklarnya itu lampu nomor 2, hafal sama lu nantinya gedung itu. Saking tuanya di itu. Iya, benar memang saya akuin seperti itu. Makanya gua nggak mau. Gua pernah jadi ME. Yang pertama gue jadi montir mobil. Gue berpikir jadi mobil, secanggih-canggihnya gue jadi montir mobil, gue harus punya modal gede. Apalagi di Jakarta, ya kan? Kontrak tempat, ya kan? Habis itu jadi ME, mekanika elektrik. Nah, di ME itu banyak dapat ilmu. Jadi semua barang baru datang, kan ME yang megang. Itu kita dapat ilmu, banyak belajar. Tapi begitu dulu pas keluar itu berarti langsung buka di sini bos ya? Enggak. Gimana tuh? Nah, kan habis dari ME tarik gue, lu nggak cocok nih. Jadi ME gue nggak cocok, dia bilang jadi engineering lah di hotel. Di hotel hati gue nggak enak juga terima duitnya. Kuncinya di hotel itu gue nggak enak terima duitnya, apalagi short time banyak. Itu aja kuncinya. Samping itu ilmu nggak, waktu itu kan masih bujangan, masih haus ilmu. Kembali keliling ikut bengkel orang. Sempat ngikut orang, habis itu udah capek, buka usaha sendiri, kenal dunia maya. Gua lihat lagi ilmu orang, uset, segede-gede gajah kompresor orang. Wah, disitulah saya merasanya bodoh. Wah, gua harus belajar. Makanya sekarang ini bodoh itu sekarang ini cukup 5 menit. Fasilitas sudah banyak sekarang. Yeah. Jadi kuncinya sebagai teknisi itu jangan takut garansi. Kalau lu takut garansi ya berhenti aja di teknisi. Berarti lu nggak yakin dengan kemampuan lo. Dilihat dari pasaran juga sih untuk 1 tahun garansi kayak ngeri ya. Gitu. Sekarang ini saya overhaul biasa berapa itu? Kan nggak sedikit kalau pas overhaul. Kuncinya apa? Pekerjaan kita bersih. Kemarin aja tuh chiller udah masuk air, lu lihat aja YouTube itu masuk air keluar 25 PK. Kalau beli original berapa? 100 lebih kompresornya. Masih bisa dibetulin Pak. Insya Allah bisa. Kenapa? Pernah kita melakukan hal yang sama. Aman. Semalam berani aman. Jadi kita yakin dengan pekerjaan, kemampuan kita harus yakin. Kalau ragu dengan kemampuan lu, gimana lu mau maju? Nah, jadi bodoh itu sebagai teknisi cukup 5 menit. Nah, lebih dari 5 menit berarti goblok. Makanya dipaksa untuk belajar. Ngapain lu kesini? Untuk gua kata-katain. Banyak kalau ketemu sama gua teknisi-teknisi yang kenal, pasti kena omel. Nggak kehitung. Nah, itu aja. Berarti sering tukang AC ada yang berapa sering datang ke sini juga bos? Iya, datang. Kalau nggak datang ya via telepon, via WA kan. Nomor gua kan nggak gua aur aja. Di seputar apapun AC atau mau AC mau apa. Yang kan gua bilang kalau gua nggak tahu nih, ada teman yang nanya. Disitulah kesempatan gua belajar. Gua tanya sama yang berpengalaman daripada gua. Kita kan nggak sempurna.